Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Margijihani, NIM 2018 10 11 03 11 374. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pasar modal sebagai pemenuhan tugas hukum ekonomi dan bisnis yang diampu oleh Ibu Iva. Baik, saya akan langsung masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 UPM atau Undang-Undang Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang dimaksud dengan efek di sini adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Kemudian masuk ke fungsinya. Hal-hal yang harus dicapai dalam pasar modal ini bisa dilihat dalam fungsi pasar modal seperti yang pertama, berfungsi menciptakan pasar secara terus-menerus bagi sekuritas yang sudah ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian berfungsi menciptakan harga yang wajar bagi sekuritas yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Kemudian berfungsi membantu dalam pembelanjaan dunia usaha sebagai sumber dana jangka panjang, sebagai alat untuk melakukan investasi, dan sebagai sarana dalam menciptakan tenaga kerja karena bisa mendorong dan berkembangnya industri pada penciptaan lapangan kerja baru. Kemudian masuk ke jenis-jenis pasar modal. Pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pasar perdana atau primary market, yaitu salah satu jenis pasar modal tempat melakukan penawaran efek oleh sindikasi penjamin MCDan, agen penjualan kepada para investor publik. Yang kedua, adanya pasar sekunder, yaitu tempat efek-efek yang sudah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan sebuah kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Sesudah terlaksana penawaran perdana di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor ke investor lainnya. Kemudian adanya Badan Pengawas Pasar Modal, atau kalau di Indonesia ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang disingkat BAPEPAM LK. Adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. BAPEPAM LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Saat ini BAPEPAM digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Kemudian adanya lembaga-lembaga pasar modal di Indonesia, yaitu yang pertama adanya Badan Pengawas Pasar Modal, kemudian Bursa Efek, atau saat ini ada dua bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak tahun 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Kemudian adanya perusahaan efek, kemudian lembaga clearing dan penjaminan yang saat ini oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Selanjutnya adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Baik, demikian sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.